Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Trisnanta Setia Pradipta dengan NIM 20021116052330. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, sastrawan dan proses kreatif dengan subbab alasan dan dorongan menjadi pengarang. Alasan dan dorongan menjadi pengarang. Menurut Walek dan Waren, dalam Siswanto 2008 mengungkapkan bahwa proses kreatif meliputi seluruh tahapan, mulai dari dorongan bawah sadar yang melahirkan karya sampai pada perbaikan terakhir yang dilakukan pengarang. Setiap pengarang akan melalui proses kreatif yang berbeda-beda. Menurut Kunchara-Ningrat 1986, ada 7 macam dorongan naluri. Ketujuh dorongan itu adalah dorongan 1. Untuk mempertahankan hidup, 2. Seksual, 3. Untuk mencari makan, 4. Untuk bergaul atau berinteraksi dengan sesama manusia, 5. Untuk meniru tingkah laku sesamanya, 6. Untuk berbakti, dan 7. Akan keindahan. Seperti yang telah diuraikan pada bab sastrawan dan latar belakangnya, ternyata banyak sastrawan yang dalam mengarang mempunyai dorongan yang berbeda-beda. Ketika A.A. Nafis dituduh sebagai anggota komunis, maka dorongan utama dia dalam mengarang novel Kemarau adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Novel-novel dan cerpen-cerpen picisan yang banyak mengumbar nafsu rendah seperti erotisme banyak berhubungan dengan dorongan seks sastrawannya. Setelah menikah dalam usia muda, dorongan Ajib Rosidi untuk mengarang karya sastra lebih banyak berupa dorongan untuk usaha mencari makan. Sedangkan Nasyah Jamin mengarang karena dorongan untuk meniru tingkah laku sesamanya, yakni tingkah laku sastrawan. Sastrawan yang mempersembahkan novel, roman, cerpen, ataupun puisinya untuk seseorang adalah bukti adanya dorongan untuk berbakti. Keinginan sastrawan agar karya sastranya mempunyai nilai estetika adalah bukti adanya dorongan akan keindahan dalam mengarang karya sastra. Dari sekian banyak tujuan, menyebarkan gagasan untuk perubahan adalah hal yang paling konkret kita lakukan, ungkap Buya Hamka. Bagi masyarakat religius, ada satu dorongan lagi yang penting, yakni dorongan akan rasa ketuhanan. Pengarang yang mengarang atas dasar dorongan rasa ketuhanan salah satunya adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau biasa kita kenal dengan nama pena yaitu Hamka. Ia menulis beberapa buku dengan tema tafsir Al-Quran, fikih atau hukum Islam, tarikh atau sejarah Islam, dan juga tasawuf. Beberapa karyanya yang terkenal yaitu Tafsir Al-Azhar, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, Di Bawah Lindungan Ka'bah. Tidak hanya seorang penulis atau sastrawan, Buya Hamka juga merupakan seorang mufasir sekaligus ulama. Oleh karena itu, buku-buku yang ia tulis bertajuk keagamaan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Peneglesia akan menyampaikan materi tentang kegiatan apa saja sebelum menulis. Adapun kegiatan sebelum menulis yaitu berjalan-jalan, membaca, mendengarkan, dan memperoleh pengalaman. Berjalan-jalan, melakukan perjalanan ialah Aswendo Atmowiloro. Beliau memiliki kebiasaan dari uang honor yang ia dapatkan hasil cerpen beliau gunakan untuk jalan-jalan karena beliau merasa mudah mendapatkan ide saat melakukan perjalanan. Contoh cerpennya yang terinspirasi dari perjalanan ialah Sleko, merupakan inspirasi ketika berada di Semarang. Budi Dharma juga melakukan hal yang sama. Bahkan pengakuan Budi Dharma, semua karyanya lahir dari perjalanan. Novel Olenka merupakan hasil dari sebuah kebetulan. Budi Dharma menciptakan novel tersebut karena terinspirasi dari pertemuannya dengan seorang wanita dan ketiga anak laki-laki berpakaian kotor di dalam lift. Bekal menjadi pengarang adalah banyak membaca. Sastrawan yang memiliki kegemaran membaca ialah Khairil Anwar, Sultan Takdir, Ali Akbar Nafis, Enhadini, Ajib Roizidi, Julius R. dan Arswendo Atmowiloto. Sejak kecil, Khairil Anwar suka membaca buku, ditambah lagi penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Jerman, dan Belanda.
ide sastra bisa diperoleh ketika mendengarkan cerita orang lain, radio, atau suara yang lain. Ali Akbar memiliki ide cerpennya yang berjudul Robohnya Suara Kami dari cerita Pak M. Syafiei tentang orang Indonesia yang masuk neraka karena kemalasannya. Taufik Ismail juga suka sekali mendengarkan wayang kulit dan hikayat. Budi Dharma banyak mendengarkan radio sehingga memiliki informasi yang ia tuangkan dalam setiap karyanya. Banyak sastrawan yang menuangkan pengalamannya ke dalam karya sastranya. Hemingway menceritakan perjalanannya di Spanyol melalui novel Pertempuran Penghabisan. Wildan Yatim juga membuat cerpen bertema berakhir di Jakarta karena beliau menengok kawan sekampung dari Sumatera Barat. Andrea Hirata juga menuangkan pengalamannya ke dalam novelnya yaitu Laskar Pelangi, Sang Pemimpi, Endensor, dan karya Kafka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Ayu Mukti Kuncoro, NIM 2002 11 60 5203 dari klaster A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori sastra pada bab kedua dengan subtema yaitu kegiatan pada saat menulis. Kegiatan sastrawan saat menulis dilihat dari beberapa segi, diantaranya pertama keadaan jiwa sastrawan saat menulis karya, kebiasaan sastrawan, dan pandangan sastrawan terhadap pembaca. Berikut penggolongan sastrawan akan diuraikan secara singkat. Sastrawan pengrajin dan sastrawan kesurupan. Sastrawan pengrajin mengarang dengan penuh keterampilan, terlatih, bekerja dengan serius dan tanggung jawab. Sedangkan sastrawan kesurupan mengarang dengan penuh emosi dan spontan. Menurut Walek and Warren 1976, adanya sastrawan yang membutuhkan suasana baik untuk mengarang, ada juga sastrawan yang bisa mengarang di sembarang waktu dan suasana. Banyak sastrawan yang begitu asik pada saat ia menulis, sehingga ia melupakan keadaan lingkungannya atau dirinya sendiri. Bagi sastrawan Budi Dharma, menulis merupakan sebuah proses keterbiusan, dikutip dari Dharma 1980. Seperti halnya sastrawan Ali Akbar Nafis yang tidak menyadari anaknya main api di tempat tidur, sehingga membakar kelambu. Padahal, dia sedang asyik menulis di dekat kamar tersebut. Nafis 1982. Sebaliknya, ada beberapa sastrawan yang hanya menghasilkan beberapa karya saja pada masa karirnya. Banyak yang mengatakan bahwa menulis puisi itu mudah. Kenyataannya, tidak setiap pada saat muncul buku puisi. Bahkan, banyak penyair yang hanya mempunyai beberapa puisi dalam masa kepenyairannya. 3. Sastrawan pemerhati pembaca dan terlepas dari pembaca. Ada sastrawan yang saat menulis karya sastranya sudah membayangkan dan memperhatikan pembacanya karena ingin banyak dibaca oleh orang. Contohnya adalah Putu Wijaya. Di sisi lain, ada sastrawan yang pada saat menulis karya sastranya tidak memperhatikan pembaca. Pada saat menulis, tidak membayangkan akan adanya pembaca. Misalnya adalah Budi Dharma. 4. Sastrawan produktif dan tidak produktif. Ada sastrawan yang produktif dan ada pula sastrawan yang kurang produktif. Beberapa sastrawan yang produktif antara lain Sultan Takdir Ali Syabana, Subagio Sastrowardoyo, Ali Akbar Nafis, N. Hadini, Aji Prosidi, Abdul Hadi, Gunawan Muhammad, MH Ain Najib, Taufik Ismail, Jenar Mahesa Ayu, dan Seno Gumira Aji Dharma. Di sisi lain, ada juga sastrawan yang mempunyai sedikit karya. Ada seorang sastrawan yang hanya mempunyai satu cerpen atau puisi yang berhasil dimuat di majalah yang diakui standar kesastraannya, seperti Horizon. Setelah itu, karyanya tidak pernah dimuat lagi. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, dipersilakan. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.